Oke, kita memulai hari ini dengan sesi tensis dan kemudian setelah tensis kita akan masuk ke bagian passive voice. Kenapa saya jadiin satu? Karena materi ini dia berhubungan ya, alias ada korelasinya. Oke, nah untuk materi hari ini kita mulai dari tensis dulu. Jadi sebenarnya tensis itu adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Jadi bedanya dia dengan bahasa Indonesia adalah kalau bahasa Indonesia kan bentuk katanya sama, walaupun keterangan waktunya berbeda. Kemarin makan, sekarang makan, besok makan. Masih sama kata kerjanya. Cuman kalau untuk bahasa Inggris, itu ada pembedaan berdasarkan waktu ya. Makanya ada present, past, dan future. Ini kita mulai dari yang paling simpel dulu, yaitu simple present tense. Ini dimulai dari seri present semua. Jadi kita per waktu ya biar lebih enak. Yang pertama, ini ada simple present tense. Nah, simple present tense itu dia digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, serta kejadian yang terjadi pada sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada soal, misalnya berkaitan dengan katakanlah kebiasaan yang misalnya I go to school every day. Nah, itu kan tentang kebiasaan. Makanya kita menggunakan simple present tense. Oke. Nah, untuk simple present tense ini, rumusnya adalah subjek. Nah, subjek itu apa aja? Jadi, subjek itu dia termasuk kata benda, kemudian ada subjective pronoun atau kata ganti subjek ya. Subjective pronoun gimana tuh, Kak? I, you, they, we, she, he, it. Itu namanya subjective pronoun atau kata ganti subjek. Nah, jadi subjek isinya itu. Pelakunya siapa? Nah, kemudian ini ditambah verb one. Verb one itu kayak gimana, Miss, contohnya? Run, walk, eat, dan sebagainya. Pokoknya bentuk kata kerja yang nggak diapa-apain. Kemudian kita tambahkan ada keterangan bahwa khusus she, he, dan it. Nah, khusus she, he, it, itu kita maka verb one-nya kita tambahkan s. Nah, tambahkan s-nya s atau es. Nah, maksudnya gimana? Misal, kalau biasa kan kita ngomongnya I eat, ya. Kalau saya makan, I eat. Nah, kalau si he eat, misalnya kita ambil contoh he, maka dia berubah menjadi he eats. Gitu. Itu untuk kalimat positifnya. Tapi kalau untuk kalimat negatif, kita biasa I, you, they, we. Itu kita menggunakan don't atau do not. Baru tambahin verb satu. Misalnya, I don't run, I don't eat. Nah, tapi kalau she, he, it, itu menggunakan doesn't. Dan di sini, ingat bahwa ketika kita udah menggunakan doesn't, ya, jadi kalau kita udah pakai doesn't, verb-nya itu balik lagi ke bentuk awal. Jadi, misal he eats, kita mau bilang dia tidak makan. He doesn't. Ini it-nya balik ke bentuk semula. He doesn't eat. Dia tidak makan. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kak, tapi ini ada yang beda, Kak. Ada yang pakai is. Nah, itu maksudnya gimana, Kak? Jadi kan kalau di bahasa Indonesia sendiri ada kalimat yang namanya kalimat nominal atau nggak punya predikat. Tapi kalau bahasa Inggris, predikat atau verb tersebut bersifat wajib. Makanya is itu masuk ke to be atau kata bantu. Jadi untuk kalimat yang kalau di Indonesiain nggak ada predikatnya. Misalnya, she is so beautiful. Dia sangat cantik.
Nggak ada predikatnya, tapi bahasa Inggris ada, is. Nah, cara pakainya gimana? Kalau I menggunakan am. I am, kemudian you, they, we pakai are, kemudian she, he, it menggunakan is. Kapan pakainya ini, Kak? Kalau misalnya dia dilengkapi dengan kata sifat atau kata benda. Contohnya adalah I am a student. Itu kan habis am-nya langsung kata benda. I am a student. Nah, berarti kan dia pernyataan, fakta bahwa saya seorang pelajar. Contoh lainnya, misalnya Jakarta is very hot. Nah, ini juga masuk ke kalimat nominal yang menggunakan simple present tense. Verbnya yang mana, Miss? Is. Dia digunakan untuk menjelaskan, memberikan fakta atau kejadian. Fakta atau kejadian sekarang-sekarang ini bahwa Jakarta panas. Gitu. Saya ada contoh soalnya. Nah, jadi ada contoh soal untuk simple present tense. Nah, yang pertama, misal kita ada soal seperti ini. He titik-titik the door every night. Aku ganti dulu warnanya. He titik-titik the door every night. Jawabannya, yang A, lock. Yang B, locks. Yang C, lock. Yang D, locking. Oke, nah ini kalau setelah kita perhatikan polanya, ada pola yang berulang, itu kebiasaan di every night. Loh kok kita ambil dari every night, Kak? Soalnya every night itu pasti setiap malam dia berulang. Yang mana dia pas dengan fungsinya simple present tense. Yaitu untuk kejadian atau rutinitas yang berulang. Kemudian kita perhatikan dulu subjeknya, he. Kalau he berarti verb atau kata kerjanya menggunakan s. Maka jawabannya adalah B. Kok nggak yang A, Kak? Begini, kalau yang A itu letak masalahnya adalah tensisnya benar, subjek salah. Yang pakai lock itu kalau subjeknya I, you, they, we. Atau lebih dari satu. Gitu. Itu menggunakan lock. Jadi tensisnya benar, subjeknya salah, tetap salah. Jadi yang sesuai B. Kok nggak yang C aja, Miss? Nah, lock yang ada ed-nya ini digunakan untuk past tense atau ranah masa lalu. Misalnya dia kemarin nutup pintu. He locked the door yesterday. Itu kan hanya untuk kejadian kemarin dia nutup pintu. Kalau ini kan masalahnya every night, berulang. Tiap malam pasti nutup pintu. Itu yang C. Kalau yang D, locking. Nah, locking di sini statusnya biasanya, ini nanti sebenarnya masuk materi Jeren, tapi saya kasih spoiler dikit. Jadi, kalau ada verb ing tanpa to be. Nah, to be itu gimana, Kak? Is, am, are, was, were. Maka dihitungnya sebagai noun gerund. Kak, noun gerund itu apa, Kak? Jadi, noun gerund itu adalah verb ing sebagai nama aktivitas. Misalnya, I love swimming. Nah, swimmingnya itu adalah nama aktivitas, berenang. Bukan berarti kita ngomong pas saat kita sedang berenang. I like swimming. Saya suka kegiatan yang bernama berenang. Maka dihitungnya adalah kata benda. Itulah yang menyebabkan jawabannya itu adalah yang B. Oke, aman semuanya sampai sini, boleh lewat kolom chat aja, kita konfirmasi aja lewat kolom chat ya.
Aman? Kayaknya nggak ada pertanyaan ini ya. Kalau nggak ada soal kedua. Nah, soal kedua, misalnya seperti ini. Ya, misalnya, he often titik-titik. Ya, to bring his umbrella. Yang A, forget. Yang B, forgot. Yang C, forgets. Yang D, is forgetting. Oke, untuk nomor 2 ini, kalian boleh coba jawab di kolom chat. Baik, keluarkan jawaban kalian lewat kolom chat A, B, C, D-nya untuk nomor 2. Ya, lewat kolom chat. Ada yang C, oke. Ada lagi yang lain? Oh, C juga. Mantap. Oke, begini ya. Ini kalau kita cek, ada keterangan waktunya. Bukan keterangan waktu sih, lebih kepada keterangan adverb of frequency atau kata keterangan yang menunjukkan seberapa sering. Itu often. Nah, ini sudah cukup membuktikan bahwa ranahnya adalah kegiatan yang berulang. Sering nih, ada polanya. Oh, dia sering lupa bawa payung. Nah, maka langkah kedua yang harus kita lakukan, lihat subjeknya. Subjeknya kan he, gitu ya. Subjeknya he, maka kita pilih yang C. Loh, kok nggak yang A, Miss? Yang A bukannya verb 1 juga? Memang secara tensis yang A benar. Tapi secara grammar salah. Kenapa? Karena subjek tidak sesuai. Harusnya kalau mau pakai forget, subjeknya Ayu Dewi. Langsung udah. Ayu Dewi atau lebih dari satu orang. Forgot. Nah, ini nih. Forgot itu sebenarnya masuknya adalah verb 2. Nah, verb 2 ini biasa digunakan ranahnya untuk past tense. Ya, misalnya kemarin saya lupa bawa payung. Yesterday I forgot to bring my umbrella. Nah, berarti kan dia lupa bawa payung. Gitu. Kalau yang D, apa salahnya? Yang D ini salahnya, walaupun dia ada to be, tapi salah salah ranah. Nah, is forgetting ini, dia masuknya ke present continuous. Nah, present continuous ini yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu kalimat yang fungsinya untuk menunjukkan kegiatan yang belum selesai. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Tapi saya lihat-lihat ini ramai sekali yang menjawab C, berarti saya anggap sudah oke. Nah, sip. Ini kita lanjut ke tensi selanjutnya. Masih dari seri present. Ya, masih dari seri present, kita punya present continuous tense. Present continuous tense, fungsinya dulu. Jadi present continuous tense digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Loh, kok bisa Kak untuk rencana di masa depan? Bisa juga. Misal, ya, biasanya sih misalnya I am going to. Nah, ini biasanya nanti ada going to-nya. Eh, nah, biasa dia nanti ada going to. Misalnya, I am going to, she is going to. Tapi kalau nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Tapi intinya, present continuous tense ini digunakan untuk kegiatan yang belum selesai dan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk subjek, sudah tertera ya di pembahasan sebelumnya, yaitu Ayu, Dewi, she, he, it, atau nama benda atau nama orang. Itu subjeknya, pelakunya. Yang membedakan noun gerund dengan present continuous tense adalah adanya to be atau am is are. Beberapa sumber
menyebutkan am is are ini sebagai auxiliary atau kata bantu. Ya. Hal ini karena kalau misalnya nggak ada auxiliary, jatuhnya noun gerund atau nama aktivitas. Present participle. Ini present participle itu maksudnya gimana, Kak? Present participle itu maksudnya kita adalah verb ing. Ya, jadi jangan bingung kalau ada istilah present participle, maksudnya adalah verb ing. Contohnya gimana tuh, Kak? Contohnya eating, walking, buying, dan contoh-contoh lainnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bisa langsung mempraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan tadi. Ini ada soal. Oke. Ini yang soal nomor 3. Nah, nomor 1 ya. Nomor 1 di present continuous tense. Soalnya seperti ini. Misalnya, the students titik-titik in the classroom at this moment. Nah, kemudian ini A is studying, yang B are studying, yang C study, yang D studies, dan yang E adalah studying. Oke, pertama sekali untuk menentukan tenses kita boleh melihat dari keterangan waktu jika ada. Ya, untuk keterangan waktu sendiri di sini kita punya at this moment, pada saat ini. Artinya dapat clue kita kalau kegiatannya masih berlangsung dan belum selesai. Yang mana sesuai dengan present continuous tense. Kedua, karena di sini ada am is are, kita harus lihat-lihat subjeknya juga. Apakah subjeknya tunggal atau lebih dari satu? Gitu. The students. Kalau the students kan pasti kita mikirnya, wah lebih dari satu ini. Karena kalau satu doang student. Kalau lebih dari satu, students. Berarti ini lebih dari satu. Biasa untuk subjek yang lebih dari satu orang atau satu individu, itu kita ngitungnya pakai are. Maka jawabannya adalah are studying. Selain karena subjeknya lebih dari satu, juga karena ada keterangan waktu at this moment pada saat ini, yang mana menandakan sesuatu tersebut masih berlangsung. Tapi kita akan bahas kenapa yang lain bisa keliru. Yang A, is studying. Is studying. Tensinya benar, cuman fungsinya salah. Tensinya benar, cuman salah dari subjeknya. Kalau pakai is, harusnya nanti the student, karena satu. Cuman kan ini the students, lebih dari satu. Nah, berarti yang A ini nggak memenuhi. Terus, kalau gitu kenapa nggak yang C, Kak? Kan subjeknya lebih dari satu. Verbnya nggak pakai Y kan ya, Kak? Nah, nggak pakai S. Ini tensisnya yang nggak sesuai. Ini kan at this moment, berarti pada saat ini kegiatannya masih berlangsung. Kalau konteksnya pakai study, artinya belajar tersebut terjadi secara rutin, berulang, gitu ya. Contohnya gini, the students study math every Friday. Siswa belajar matematika tiap Jumat. Nah, itu kan berulang tiap Jumat. Tapi ini masalahnya keterangan waktunya at this moment, yang mana untuk menjelaskan kejadian pada saat ini. Jadi ya, mohon maaf aja belum sesuai. Kalau yang D, salahnya double. Udahlah tensis yang nggak sesuai, verb atau kata kerjanya tidak ngelihat subjek. Subjeknya the students, lebih dari satu. Kak, yang E ini verb ing bisa nggak, Kak? Ini maaf aja. Jatuhnya ini malah noun gerund atau
Kata benda, bukan kata kerja. Karena nggak ada is, am, are, was, were. Lalu studying kapan pakainya? Studying ini kan nama aktivitas, yaitu belajar. Contohnya begini. Studying math requires patience. Belajar matematika membutuhkan kesabaran. Nah, studying di sini adalah nama aktivitasnya, yaitu belajar. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan semuanya atau sudah bisa dipahami? Jelas, alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita ke nomor 2 dulu sebelum lanjut ke masih seri present lainnya, yaitu present perfect. Soal nomor 2 adalah sebagai berikut. Oke, untuk nomor 2 ini, silahkan kalian setor jawaban terbaik kalian di kolom chat. Wah, ada yang gercep ini langsung jawab nih. Wah, mantap. B. Oke, nggak ada jawaban lain, semua sepakat menjawab B ya. Baiklah, jadi memang jawabannya adalah B, dengan dua alasan. Alasan pertama, dimulai dari depan, yaitu subjeknya. Subjeknya, ini satu orang. Mungkin kadang-kadang ada siswa mikir gini, John's mother dua bukan, Miss? Bukan. Ini bukan John and mother ya. Kalau John and mother, iya dua orang. Cuman John's mother, ibunya John. Berarti kan hitungannya satu. Gitu. Bukan saya aslinya dua orang, enggak. Satu. Oke, subjeknya satu, berarti kita kemungkinan menggunakan is. Yang kedua, di sini ada keterangan waktu today, hari ini. Berarti aktivitasnya masih berlangsung hari ini. Nah, sedang mendatangi sebuah acara, berarti is attending. Kak, kenapa nggak yang A? Nah, ini cukup banyak juga yang terjebak di milih A, karena dikira tensisnya sama, padahal udah beda tensis. Secara subjek bisa, tapi secara tensis salah fungsi. Nah, kalau attend ini kapan makainya, Miss? Attend ini nanti makainya untuk simple present. Misalnya, ya, she attends the class twice a week. Dia menghadiri kelasnya 2 kali seminggu. Nah, itu kan rutinitas. Nah, kemudian yang C, ini tensisnya benar, tapi salah di subjek. Kalau are untuk yang subjeknya banyak. Kalau John and mother bisa, tapi kalau John's mother satu hitungannya nggak bisa. Kemudian ada attended. Attended ini verb 2 ya. Jatuhnya ke past tense. Ya, past tense ini. Ada adi-adinya. Kemudian attendant. Sejauh ini yang paling jauh. Attendant ini maksudnya adalah yang hadir di acara, hadirin gitu ya. Ini aja masuknya noun, jadi sebenarnya salah server dia. Gitu. Oke, so ada pertanyaan atau sudah jelas? Silakan konfirmasi lewat kolom chat sebelum kita lanjut. Oke, kayaknya sih belum ada pertanyaan yang gimana-gimana. Apa nih? Aman, alhamdulillah. Ya wes, kita lanjut ke seri selanjutnya yaitu present perfect. Present perfect. Nah, present perfect tense kita fungsinya dulu biar paham konteks kapan pakainya.
Jadi present perfect tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai di suatu titik tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. Artinya, dia untuk hal yang dimulai di masa lalu dan kemudian mungkin berakhir baru-baru ini atau baru banget berakhir. Atau mungkin hal tersebut ya masih berlangsung. Misalnya, I have lived in Cilegon for 3 months. Saya telah tinggal di Cilegon selama 3 bulan. Berarti ada kemungkinan lanjut. Gitu. Ini present perfect tense. Strukturnya gimana, Kak? Subjek. Nah, ini subjek kita sesuai dengan yang tadi. I, you, they, we, she, he, it. Atau nama orang. Kemudian have atau has. Have atau has ini lihat-lihat subjeknya dulu. Jadi penggunaannya harus memperhatikan subjek. Kalau have itu untuk I, you, they, we. Kalau has sisanya she, he, it. Jangan bingung ketika kita menemukan past participle. Nah, karena past participle ini verb 3. Nah, yang mana ini akan dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang regular. Regular ini yang normal. Artinya dia bentuk past tense sama bentuk past tense sama past participle-nya sama. Sama-sama belakangnya ada ed-nya. Misalnya walk, ride, nyoba. Kemudian ada lagi work. Tapi ada juga yang anomali atau irregular. Dia tidak mengikuti aturan yang ada ed-nya belakangnya. Contohnya apa? Ini yang paling sering kita ingat. Eaten, drunk, dan sebagainya. Karena banyak. Nah, sekarang kita bisa sebelum praktek, aku mau jelasin sedikit tentang for dan since karena di materi ini ada. Kak, apa bedanya for dengan since? Jadi for itu untuk durasi. Misal kita konteksnya saya udah nungguin Selin sejak 1 jam yang lalu. Dari 1 jam, udah sejam nih nunggu. Berarti I have waited for Selin for an hour. Saya udah nunggu Selin durasinya sejam. Tapi kalau since ini adalah lamanya atau titik mulai. Sejak kapan gitu. Saya kasih contoh misalnya gini. We have used. Ya. We have used candle. Kita udah pakai lilin as light source sebagai sumber cahaya since yesterday. Kita pakai lilin sebagai sumber cahaya dari kemarin. Nah, ini menunjukkan bahwa ya bahwa di sini mulainya tersebut adalah dari kemarin titik mulainya. Sampai sini apakah bisa dipahami? Kalau mau nanya silahkan loh, kolom chat terbuka untuk bertanya. Mungkin ada yang ganjel soal tensis. Oke, nggak ada yang ganjel ya, berarti. Oh, ntar. Siapa ini? Kak, berarti kalau for sama sin sudah pasti perfect ya, Kak? Kemungkinan besar iya. Itu penanda, ya. Itu penanda mulainya kapan dan selesainya kapan. Gitu. Udah berapa lama hal tersebut berlangsung, itu penanda ya. Karena kalau simple past tense nanti dia lebih jelas lagi, ya. Lebih jelas lagi, pewaktuannya lebih spesifik. Misalnya yesterday, 1990, dan seterusnya. Sekarang kita langsung coba praktek untuk untuk present perfect. Masih present ya ini ya.
Ini nomor satu untuk seri present. Apakah ada yang nanya lagi? Kalau just sama already itu perfect juga nggak, Kak? Iya, betul. Itu bagian dari perfect juga ya. Misalnya, I have just taken bath. Jadi just-nya itu letaknya sebelum kata kerjanya. Sebelum kata kerjanya taken misalnya. Maka sebelum taken. Already sama just ini menunjukkan lebih spesifik lagi bahwa hal tersebut beneran baru kejadian. Baru selesai. Gitu. Baru baru selesai terlaksana. Jadi buat penegas aja itu. Nomor satu, misalnya. Oke. The teachers have just titik titik. Ya. Titik titik the students. Yang A, inform. Yang B, yang B are informed, are informing. Yang C, inform. Yang D, have informed. Oke, ini memang dia have informed ini adalah bentuk ya, bentuk dari present perfect ya. Karena kan present perfect sendiri strukturnya adalah have ditambah verb ed. Cuman untuk yang ini, karena kan have-nya udah ada nih, jadi kita nggak double, nggak dua kali kerjaan ini. Jadi karena have-nya udah ada, berarti yang kosong adalah predikatnya. Yang mana ini digambarkan dengan baik di pilihan jawaban C. Kak, emang kenapa sih nggak yang A sama B? Subjeknya kan the teachers lebih dari satu, Kak. Begini, ini kan menjelaskan kalau guru baru aja ngabarin siswa. Berarti kan siswanya udah dikabarin. Habis itu udah. Kalau B, are informing berarti sedang memberi informasi. Aturan kalau mau yang B, harusnya the teachers are informing. Nggak pakai have just. Have just hapus aja gitu. Kalau inform juga have just-nya hapus. Kapan sih makanya kalau inform? Jadi inform ini makanya kalau misal berkaitan dengan rutinitas hari-hari. Contohnya, we inform the client once a day. Kita ngasih informasi ke klien atau menginfokan ke klien sekali dalam sehari ya, sehari sekali. Jadi seperti itu konteksnya ya. Oke, saya mau sambil ngecas dulu. Laptopnya udah mulai lobet. Oke, bentar aja. Bismillah. Oke, lanjut. Nah, sekarang nomor dua nih. Yang nomor dua untuk praktek. Ada yang ini ya, ada yang nanya. Bentar, aku cek dulu ya. Kak, tapi kenapa kadang ada soal yang ganda gitu ya, kayak if I had had. Oh, if I had had ini nanti masuk ke materi kondisional atau if kondisional. Itu soal pengandaian. Dan ini materinya beda dengan hari ini. Mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya antara Rebo, Kemis, Jumat, mungkin Sabtu. Ya, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pastikan untuk pertemuan selanjutnya kalau bisa hadir, silahkan hadir. Tapi apa mis? Saya pakai laptop ini ngecas, ngecas laptop tadi ya. Nomor dua, nomor dua soalnya seperti ini. The guest titik titik. Ya, the guest titik titik for 2 hours. Yang pertama, yang A itu kita punya have disappeared. Yang B has disappeared. Yang C disappear. Yang D is disappeared. Yang yang E disappearing.
Oke, nomor dua ini kira-kira yang mana jawabannya? Oke, ada yang jawab D. The gas is disappeared. Begini ya. Sebelumnya untuk yang menjawab D, terima kasih jawabannya. Cuman gini, kalau ada is ditambah verb ed, itu nanti masuknya ke kalimat pasif. Dihilangkan, bukan menghilang. Gitu. Nah, itu is disappeared. Nanti materi pasif ini akan dibahas setelah materi tenses. Jadi untuk nomor dua, ya. Nomor dua, jawabannya adalah yang B. Loh, kok bisa yang B, Miss? The guest. Kalau the guest ini, itu dia satu. Loh, kok satu? The guest itu kan tamu. Kalau mau banyak, the guest-nya tambahin S belakangnya. Nah, karena hitungan subjeknya satu, itu kita menggunakan has. Kemudian di sini ada for 2 hours, selama 2 jam. Berarti 2 jamnya dihitung dari sekarang, 2 jam yang lalu. Nah, berarti kita menggunakan has disappeared. Kalau yang A kenapa? Yang A tensisnya benar, cuman subjeknya salah. Kalau mau the guests. Ada S-nya belakangnya, cuman kan nggak gitu. Kalau yang C disappeared, ini masuknya ke verb 2. Yang mana digunakannya nanti di materi habis ini, slide habis ini, yaitu simple past tense. Untuk masa lalu, ranahnya udah beda. Cuman kan gini ya, kalau misalnya present perfect itu waktu mulainya kadang tidak spesifik. Gitu, sejak kapannya kadang tidak spesifik. Dan di sini is disappeared. Ini kalimat pasif. Dan disappearing. Disappearing ini, kecuali dia ada is, am, are, was, were, maka dia jatuhnya adalah noun gerund atau nama aktivitas. Jadi jelas ya untuk nomor 2 ini seperti ini. Menjawabnya yang B. Terima kasih. Iya, sekarang kita lanjut ke uh, ada lagi. Present perfect continuous tense. Oh, ada lagi dia. Jadi begini, present perfect continuous tense itu kan kalau yang tadi I have lived in Bandung for 4 years. Berarti mungkin di suatu titik di masa lalu kita pernah tinggal di Bandung selama 4 tahun. Tapi sekarang mungkin tinggalnya udah nggak di tempat lain. Tinggalnya udah di tempat lain. Nah, kalau present perfect continuous tense, sesuai dengan namanya, ada continuousnya. Artinya, dia digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi yang sampai sekarang masih berlanjut. Misal contohnya saya tinggal di Depok udah 5 tahun. Nah, I lived in Depok. I have lived in Depok for 5 years. Ya, I have been living in Depok for 5 years. Berarti sampai sekarang hitungannya masih tinggal di tempat yang sama. Jadi sedikit beda ya kalimat yang misalnya I have lived, ya, have lived itu berarti mungkin di masa lalu dia pernah tinggal di sana dan sekarang sudah nggak lagi. Kalau have been living itu orangnya masih tinggal di situ, berarti dari dulu sampai sekarang banget itu hitungannya 5 tahun misalnya. Contohnya, the toddlers have been playing a ball for an hour. Ini menunjukkan kalau balita-balita tersebut telah bermain bola selama 1 jam. Masih main bola nggak? Masih, karena dia continuous. Have been playing, ini tandanya. Nah, contoh. Nah, ini ada contoh soalnya ya. Tapi sebelumnya, ini have sama has. Have sama has-nya harus lihat subjek dulu. Kalau have itu Ayu Dewi, kalau has, she, he, it. Kalau been, ini been-nya wajib. Mau dia pakai have, mau dia pakai has, been-nya wajib. Present participle atau verb ing. Nah, dia menggunakan verb ing ya. Jadi yang running, living, playing, dan lain sebagainya.
Oke. Nah, ini contoh soalnya. Nomor satu. Do you still live in? Do you still live in Jakarta? Nah, ini Dewi jawab. Yes, I still live in Jakarta. I titik 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 in Jakarta for 10 years now. Yang A di sini bisa have lived, yang B have been living, yang C live, yang D lives, yang E living. Oke, yang nomor ini jawabannya itu adalah yang B ya, have been living. Pertama sekali karena subjeknya I, ya kalau I pasti pakai have. Yang kedua, alasannya adalah di sini kan ada konteksnya. Do you still live in Jakarta? Masih tinggal di Jakarta kah? Yes, I still live in Jakarta. Ah, berarti kan masih tinggal di tempat yang sama. Ini ada keterangannya. For 10 years now. Berarti sampai sekarang terhitung 10 tahun dan masih berlangsung ke masa depan. Maka kita menggunakan have been living. Kenapa? Soalnya keterangannya kan Dewi masih tinggal di Jakarta. Gitu. Live. Nah, ini live past tense ya untuk masa lalu. Lives untuk fakta umum misalnya she lives in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Itu pernyataan umum. Kalau living itu nanti jatuhnya kata benda ya. Jadi bukan predikat, subjek mungkin bisa. Saya kasih contoh, Kak, living ini makanya kapan? Nah, ini sebagai subjek bisa. Contohnya gini. Living in Jakarta is costly. Ya, tinggal di Jakarta mahal. Living in Jakarta is costly. Nah, livingnya ini jadi bagian dari subjek. Jadi kalau livingnya doang nggak ada is mr, itu bisa jadi subjek. Sampai sini paham? Oke. Sepertinya nggak ada pertanyaan khusus ya. Baik. Kalau nggak ada, berarti ini latihan masuk nomor 2. Sorry. Ada pertanyaan mungkin ini ya. By the end it time, by the end it time sinyal apa, Kak? Nah, by the end of time. Misalnya by 5 p.m., uh, by 3 a.m. Nah, ini masuknya nanti future perfect ya. Ada juga materinya namanya future perfect, masuknya seri future tense. Ya, by the time it end. Nah, kemudian ini pertanyaannya kan by the end ya, by the end of time gitu. Mungkin itu kali ya maksudnya. Kalau by the end of time atau sampai akhir waktu itu nanti makanya tenggat waktu biasa untuk future perfect ya. Ada materinya habis ini. Oke, nomor 2.
Keluarkan jawaban terbaik kalian. Gak apa-apa. Kalau keliru nanti dibenerin. Baik. Ada yang jawab. Apa ini? A. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang jawab A juga. Oke. Betul ya. Berarti kalian paham konsepnya. Begini. Kenapa jawabannya A? Satu, karena subjeknya the teacher, yang mana dia satu orang. Yang ini for long hours, selama berjam-jam. Dan ini ada keterangan lainnya. Selama berjam-jam terus capek. Nah, artinya kan aksi tersebut masih berlanjut. Masihnya berlanjut capeknya. Maka kita menggunakan yang A. Gitu. Kalau yang B, have been teaching. Ini tensisnya benar, cuman subjeknya salah. Kalau pakai have harusnya teachers. Gitu. Kalau yang C gimana, Kak? Yang C sama D. Kita mulai dari yang C aja ya, karena jebakannya di sini. Nah, has taught itu setelah mengajarkan. Ini mungkin kalau misalnya the teacher has taught for 2 hours. Gurunya sudah mengajar selama 2 jam. Nah, itu masih masuk. Ya, itu masih masuk. Tapi di sini karena ada is tired, dia capek. Nah, berarti kan masih ada keberlanjutan sampai sekarang. Capeknya masih berlangsung. Maka di sini jawabannya lebih pas ke yang A. Kalau yang E no comment karena ini verb 2 past tense. Ranahnya beda. Jadi itu untuk present perfect continuous tense. Oke. Kemudian simple past tense. Untuk simple past tense ini dia subjek ditambah verb 2. Kak, verb 2-nya gimana tuh, Kak, maksudnya? Nah, maksudnya gini, verb 2 itu kan ada yang regular. Nah, yang regular itu yang belakangnya ed. Contohnya, ya, contohnya misalnya tag, kemudian follow. Nah, itu uh, verb 2 yang reguler. Bagaimana dengan yang irregular, Kak? Nah, yang irregular itu yang tidak mengikuti aturan tersebut. Paling gampang kita ingatnya, ate, drank, ya, ate, drank, ya. Kemudian went. Nah, ini yang paling sering kita ingat dan lain sebagainya. Nah, jadi simple past tense sendiri ini untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau dengan waktu yang spesifik. Ini kan spesifik nih, jam 10 pagi. Jelas sekali waktunya. Kalau tadi present present perfect kan waktunya ngambang ya. Tapi kalau simple past tense waktunya jelas at 10 AM. Artinya pesta dimulai kemarin jam 10 pagi. Udah jelas itu waktunya. Cuman ya di sini ranahnya masa lalu. Jadi sekarang mungkin sudah tidak pesta lagi. Ini contoh verb ed-nya, start. Kak, ada contoh lain nggak? Misalnya bagaimana kalimat negatif terbentuk di simple past tense? Kalau simple past tense pakainya did not. Tapi verbnya balik lagi ke verb 1. Saya kasih contoh misalnya gini. Ya, ya. I did not eat breakfast. I did not eat breakfast yesterday. Berarti kemarin saya nggak makan sarapan. Kak, simple past tense ada yang pakai was were nggak sih? Ada. Itu untuk kalimat yang kalau di Indonesiain nggak ada predikatnya. Sama kayak is MR tadi. Saya kasih contoh, misalnya. Last year, Wayan was a student. Tahun lalu, Wayan adalah seorang pelajar. Sekarang mungkin udah lulus. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Reni was sick yesterday. Reni kemarin sakit. Ini pakai was ya. Dan ini ada
habis was kata sifat, sick, sakit. Nah, contoh lainnya, misalnya, 13 students. Nah, ini jelas nih lebih dari satu. 13 students, itu pakainya were. 13 students were absent today. Artinya, 13 siswa pada hari ini absen atau tidak hadir. Gitu. Ini ngomongnya pas tadi pagi banyak yang nggak hadir. Ngomongnya malam. Ngasih hari ini tapi udah lewat. Is there any question? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Nah, ini yang pertama kita punya soal. Oke, untuk yang A ini sebenarnya ada keterangan waktunya ya, teman-teman. Ada in the 90s, pada 90-an. In the 90s. Itu kan berarti di masa lalu, spesifik, yaitu pada tahun 90-an. Berarti di sini ranahnya udah past tense, masa lalu. Orang pakai pager tapi sekarang udah nggak pakai. Maka kita menggunakan use, pakai D belakangnya. Kenapa nggak yang B? Nah, soalnya gini, kalau yang B itu dia ranahnya present simple, ya. Saya kasih contoh, misalnya kalau use ini penggunaannya seperti ini. People use WhatsApp to communicate. Nah, orang menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi. Nah, ini berarti masih sampai sekarang orang menjadikan WhatsApp sebagai media komunikasi. Kalau are using, itu sedang memakai. Saya kasih contoh misalnya gini. They are using email. Ya, they are using email to communicate. Ya, to communicate this moment. Artinya mereka saat ini sedang menggunakan email untuk berkomunikasi pada saat ini. Kalau D, have used, itu telah memakai. Gitu. Saya kasih contoh misalnya, I have used 5 GB of internet recently. Baru-baru ini saya sudah pakai internet 5 GB. Gitu. Jadi konteksnya beda. Baru selesai pada saat ini. Kemudian usage. Nah, ini sejauh ini yang paling jauh. Usage ini masuknya adalah noun atau kata benda. Saya kasih contoh, misalnya, drug usage is dangerous. Pemakaian obat-obatan terlarang itu berbahaya. Itu usage. Jatuhnya kata benda. Kemudian yang kedua. Yang kedua misalnya ini ada soal.
Oke, yang dua, silahkan keluarkan jawaban terbaik kalian. Oke, aku lihat dulu. E. Oke, jawabannya ya teman-teman, karena di sini ada keterangan waktu last March pada Maret bulan lalu. Gitu. Nah, ini simple past tense. Sekarang kita lanjut di past continuous tense. Nah, past continuous tense ini rumusnya adalah subjek ditambah was were. Kapan pakai was, kapan pakai were. Jadi was ini digunakan untuk I, she, he, it. Jadi I pakainya was ya. Kemudian di sini ada sisanya pakai were berarti you, they, we. Kemudian menggunakan verb ing. Nah, penggunaannya itu agak sedikit berbeda dengan tadi simple past ya. Nah, bedanya di mana, Kak? Jadi bedanya past continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi telah terjadi, sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Misalnya, saat saya nelpon, when I was calling, when I called, he was sleeping. Jadi ada dua kejadian yang terjadi pada satu waktu. Pas dia tidur, eh, pas dia nelpon, sayanya tidur. Gitu. Baik. Oke, ini kita boleh lanjut di latihannya. Eh, nomor satu. Oke, nah di sini ada dua kejadian pada satu waktu. Nah, kejadian pada satu waktu ini adalah he knocked the door. Dia ngetok pintu. Nah, berarti itu kejadian dia ngetok pintu berbarengan dengan saya lagi jawab telepon. Maka untuk nomor satu ini jawabannya adalah yang harusnya sih was ya. I was. Ya, I was answering. Eh, jadi harusnya sih I was answering. Nah, was answering. Kenapa? Soalnya ini untuk kejadian masa lalu, di mana saya sedang jawab telepon pada saat itu ketika dia ngetok pintu. Itu nomor satu. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekarang nomor dua. Nah, ini ada soal. Nah, ini lebih spesifik lagi sebenarnya kalau pas continuous tense, karena dia kronologi kejadian di masa lalu. Oke, silakan nomor dua dijawab, teman-teman.
Oh, yang D, was picking up. Kenapa demikian? Karena di sini dia menjelaskan kronologinya. Oh, Tessa ngapain jam 5 sore kemarin? Oh, ngangkat jemuran. Maka was picking up. Jadi lebih fokus ke kronologi kejadiannya. Kenapa nggak yang paling dekat? Misalnya kenapa nggak A, Kak? Kan sama-sama past tense, bukan? Nah, kalau past tense ini, misalnya Tessa pick up her laundries yesterday. Jadi Tessa ngangkat cuciannya kemarin. Tapi permasalahannya kemarinnya jam berapanya kan nggak jelas tuh. Yang jelas cuma kemarinnya doang. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Past perfect. Nah, jadi ini ada tentang past perfect. Jadi past perfect tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Mungkin kalau saya gambar pengibaratannya seperti ini. Ini misal belah sini past. Nih, belah sini past, tengah present, belah sini future. Nah, jadi gini. Misal kita mau bilang saya ya misalnya the cake had run out. Kuenya udah habis. Jadi kejadian kuenya habis ini terjadi sebelum dia datang. Dua-duanya terjadi di masa lalu, makanya dia pakai past perfect tense. Yang membedakan dengan present perfect adalah kalau present perfect selesainya baru-baru ini atau bisa jadi baru selesai saat ini, past perfect tense adalah untuk menceritakan kejadian yang selesai di suatu tempat di masa lalu. Misalnya ini jam 1. Jam 1 kalian udah makan siang jam 12. Nah, kalian makan siang jam 12 tadi. Kemudian jam 11 kalian nyuci baju. Nah, berarti baik kegiatan nyuci baju atau makan siang itu udah selesai sebelum sekarang. Pengibaratannya seperti itu. Enaknya past perfect tense apa, Kak? Untuk semua subjek, dia menggunakan had. Jadi semuanya pakai had, tenang aja. Kemudian tambahin verb 3, yang ada ed-nya ataupun yang irregular. Saya kasih contoh misalnya gini. Ya, misalnya. Ya, the guest had guest had gone back home before you come. Before you came. Artinya tamunya udah pulang sebelum kamu datang. Nah, artinya kejadian tamunya pulang itu terjadi sebelum kamunya datang. Ya, nah, kamu datang udah dari tadi, gitu. Itu past perfect tense. Wait, wait. Nah, ini aku kasih contoh soalnya. Oke, untuk nomor 1, kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Oke, nomor 1 berarti jawabannya yang A, had washed. So, Sulis has washed her hand before she counted money. Nah, berarti Sulis ngitung uangnya sih udah dari tadi. Cuman sebelum ngitung uang tersebut, dia cuci tangan dulu. Ya, berarti yang A ya. Oke, itu adalah untuk past perfect tense. Nah, sekarang kita masuk ke yang lanjutannya yang cukup sering juga dipakai kalau pas
Past perfect continuous itu agak jarang ya dipakainya. Tapi yang paling sering itu adalah simple future. Jadi nggak semua tenses keluar, kita yang paling umum aja sering muncul. Itu simple future tense. Ini cukup sering. Nah, ini kita menggunakan bare infinitive. Kak, bare infinitive itu apa sih, Kak? Nah, jadi bare infinitive itu verb satu biasa, ya. Jadi dia verb satu biasa. Jadi apapun subjeknya, itu kita menggunakan verb satu biasa. Misalnya run, walk, come, do, dan lain sebagainya. Apapun subjeknya, biarpun dia he, she, atau yang biasa pakai s belakangnya. Saya kasih contoh, misalnya gini. I will attend the party today. Saya akan menghadiri pesta pada hari ini. Kemudian, bisa juga menggunakan going to. Ini yang saya kasih tadi contohnya, misalnya. She is going to. Soalnya she is going to attend the party today. Nah, di sini pembedanya adalah dia ada to be-nya. Is going to. Ada is-nya. Jadi fungsinya apa sih, Kak? Jadi simple future tense ini fungsinya untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan, baik secara spontan ataupun kita sudah merencanakannya. Itu. Contohnya, you will win the game. Kamu akan memenangkan permainan tersebut. Menang atau enggaknya, ya insya Allah. Yang penting dia ada prediksi bahwa dia akan menang. I am going to meet him tomorrow. Saya akan menemuinya besok. Berarti udah ada janjinya. Udah ada janji sebelumnya bakal ketemuan. Gitu. Ini untuk rencana di masa depan. Biasanya itu fungsi untuk simple future tense. Sekarang kita langsung ke soalnya. Oke, nomor satu, kira-kira jawabannya mana, teman-teman? Nomor satu, kalian pada jawab C, ya. I will study. Nah, karena di sini ada because of demonstration, karena demo. Nah, berarti karena demo, berarti ada kebijakan. Nah, ada kebijakan yaitu nanti siswa belajar di rumah. Ada kejadiannya dulu, baru nanti kemungkinan ke depannya gimana. Maka betul jawabannya adalah yang C, will study. Itu adalah untuk simple future tense. Nah, sekarang kita lanjut ke seri selanjutnya, masih future tense, yaitu future continuous tense. Nah, future continuous tense di sini, ini yang cukup sering muncul juga, ada will be. Nah, bedanya dia ada will be-nya. Jadi, future continuous tense ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Bedanya kalau yang ini kan jelas ya, waktunya lebih spesifik, yaitu misalnya 10 malam. He will be sleeping at 10 a.m. Nanti dia bakal tidur jam 10 malam. Itu lebih jelas konteksnya, waktunya. Rumusnya, will be, nah ini will be-nya wajib, kemudian tambahkan verb ing.
Saya kasih contoh, misalnya gini. They will be attending meeting at 6 p.m. Mereka nanti akan mendatangi atau menghadiri rapat pada jam 6 sore. Nah, itu kan berarti waktunya lebih spesifik. Berarti jam 6 sore itu diharapkan mereka sudah hadir rapat. Itu future continuous tense ya, teman-teman, fungsinya seperti itu. Kemudian yang sering lagi ada future perfect tense. Future perfect tense di sini fungsinya adalah subjek ditambah will, ditambah have. Ini rumusnya ya. Will have-nya wajib, apapun subjeknya. Mau itu ada she, he, it yang biasa pakai has, kali ini menggunakan will have di future perfect. Kemudian tambahkan verb 3 yang ada ed-nya ataupun irregular. Future perfect tense ini fungsinya adalah untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan sudah selesai pada suatu titik waktu di masa depan. Contohnya gimana, Miss? Contohnya gini. She will. Ya, she will have moved by the end. Nah, ini yang tadi nanyain by the end of time. Nah, ini kepakainya di sini. She will have moved by the end of December. Berarti dia akan pindah, ya. Dia kemungkinan akan pindah sebelum akhir Desember. Jadi sebelum akhir Desember itu kemungkinan sudah pindah ke tempat baru. Oke, kira-kira seperti itu untuk future perfect tense. Nah, sekarang kita ada sesi latihan. Saya pilihkan soalnya. Nah, saya pilihkan soalnya nomor 12 aja. Coba nomor 12 perhatikan baik-baik soalnya. Kira-kira yang mana jawabannya? Silahkan nomor 12. Translated. Oke, ada yang jawab translated, betul ya. Selain karena subjeknya adalah Mr. Johnson, yang mana Mr. Johnson orang, dan ini ada buku, this book, objeknya buku. Nah, orang tersebut menerjemahkan buku, bukan diterjemahkan. Maka jawabannya adalah yang C. Soalnya kalau yang A sama D maknanya adalah diterjemahkan. Ini kalimat pasif. Translated by, diterjemahkan oleh. Tapi dia kurang is atau was-nya. Jadi strukturnya tidak lengkap. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kalimat aktif. Sekarang kita masuk ke kalimat pasif. Nah, ini contohnya. Kak, kenapa sih kita menggunakan kalimat pasif? Emang faedahnya apa, Kak, kalimat pasif? Jadi, kita menggunakan kalimat pasif ketika kita hendak menunjukkan bahwa orang atau benda yang dikenai perlakuan tersebut lebih penting daripada siapa yang melakukannya. Saya kasih contoh gini. Misal kita punya kalimat, the food was eaten. Nah, misalnya, the apple was eaten. Nah, ini pada intinya hendak mengatakan bahwa apelnya udah dimakan. Atau apelnya dimakan atau termakan. Tapi nggak penting siapa yang makan apelnya. Yang penting gagasan bahwa apelnya udah dalam keadaan dimakan. Jadi kalau passive voice ini, yang paling penting adalah benda atau orang yang mengalaminya. Sehingga benda tersebut atau objek menjadi subjek dari kalimat. Contoh pertama, the computer will be repaired tomorrow. Nah, di sini yang paling penting adalah komputernya bakal dibenerin atau dibetulin. Nggak penting siapa yang betulin, yang penting komputernya dibetulin. Gitu.
Kemudian yang kedua, contohnya, the products are being transport. Ini kalimat pasifnya ya, tensis pasif, are being transport. Sebenarnya, the products are being transportnya sudah cukup. Produknya diangkut. Cuman ini ditambahin using truck. Ini untuk memperjelas diangkutnya pakai apa. Yang paling penting adalah pernyataan bahwa produknya udah diangkut. Bukan siapa yang angkut. Itu nggak penting infonya. Nggak salah baca sih tadi, alhamdulillah. Nah, ini dia yang paling penting, strukturnya. Makanya saya tadi gini, saya eh, tensis dulu. Jadi biar paham mana kalimat aktif, mana kalimat pasif. Ingat bahwa tidak semua kalimat bisa dipasifin. Loh, kok gitu, Kak? Yang bisa dipasifin hanya kalimat yang ada objeknya. Misal kita punya kalimat di present simple. Nah, present simple misalnya kita punya kalimat aktif. Monkeys, ya. Monkeys eat bananas. Monyet makan pisang. Ada objeknya? Ada. Bananas. Maka ketika menjadi kalimat pasif, dia akan menjadi bananas. Pisang banyak. Soalnya bananas. Makanya pakai are. Are eaten by monkey. By monkey-nya opsional ya. Gitu. Bananas are eaten by monkey. Pisang dimakan monyet. Nah, itu adalah kalimat pasif. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk yang kalimat gak ada subjeknya, nggak ada objeknya gimana tuh maksudnya, Kak? Misalnya, I sleep, saya tidur. Nah, itu kan bingung kita mau dijadiin kalimat pasif. Saya tidur, udah, nggak ada objeknya. Maka hanya kalimat yang ada objeknya yang bisa dijadikan bentuk eh, bentuk pasif. Present simple. Bread is made with flour. Ya, jadi roti dibuat dari tepung. Eh, gitu. Nah, ini is made artinya dibuat. Gitu. Jadi pasif. Strukturnya apa, Kak? Kalau present simple, subjek ditambah is. Ini subjeknya dari objek dipindahin ke depan ya. Kemudian ditambah is atau are, tergantung kalau subjeknya satu atau banyak. Kemudian kita tambahkan dengan verb 3. Verb 3 yang ada ed-nya maupun yang irregular. Saya kasih contoh, misal kita punya present simple nih ya. Nah, present simple misalnya cat chases mouse. Nah, kucing ngejar tikus. Nah, kalau pasifnya, maka mouse-nya taruh depan. Kan mau satu nih, tikus, berarti pakai is. Mouse is chased. Ini kebetulan alhamdulillah verb 3 normal, pakai ed. Mouse is chased by cat. By cat-nya kenapa dalam kurung? Opsional. Karena yang terpenting adalah menyampaikan bahwa tikus dikejar sama kucing gitu. Itu present simple. Present continuous itu strukturnya subjek ditambah is being, ya, is atau are being tergantung objeknya ya. Tergantung subjeknya. Jadi dilihat dulu subjeknya. Is atau are being baru ditambah verb 3. Saya kasih contoh misalnya gini. Ini untuk present continuous. Untuk present continuous, misalnya, I am carrying a bag. Saya membawa tas. Maka pasifnya akan menjadi gimana? A bag. Pindahin ke depan. A bag kan satu, berarti pakai is. Carrying, bentuk verb 3-nya, alhamdulillah normal. Carried. A bag is carried. Udah, sampai sini sudah cukup. By me-nya belakang.
Itu present continuous. Jadi sorry ini lupa, is being. Ya. A bag is being carried. Ya. Jadi tas sedang dibawa oleh saya. Itu present continuous. Kemudian untuk past simple. Nah, past simple itu subjek ditambah was atau were. Ditambah verb 3. Semua pakai verb 3 ya kalau pasif. Saya kasih contoh untuk past simple ya. Misalnya seperti ini. Misalnya he brought ya. Misalnya he bought a new wallet. Dia beli dompet baru. Maka pasifnya adalah a new wallet. Itu berarti kan dompet barunya satu. Berarti kita nggak pakai were ya, tapi pakainya was. A new wallet was bought by him. Nah, sebenarnya nggak pakai by him, opsional ya. A new wallet was bought. Dompet baru dibeli. Ya, gitu. Itu yang paling penting. Kemudian past continuous. Past continuous itu strukturnya subjek ditambah was atau were being. Baru ditambah verb 3. Tadi ada gangguan teknis, saya ulang lagi. Sampai tadi pas continuous ya. Nah, jadi pas continuous itu kita menggunakan tadi subjek dari objek yang dipindah ke depan, kemudian kita menggunakan was atau were being, lihat-lihat subjeknya dulu, kemudian baru pakai verb 3. Semua verb 3 kalau pasif. Saya kasih contoh, misalnya pas continuous kita punya kalimat aktif demikian. Ya. Hendra was calling his mother yesterday. Ini kalimat pasif. Kalimat aktif. Hendra was calling his mother at evening yesterday. Kemarin sore. Maka kalimat pasifnya itu dia pertama, ini objeknya apa? His mother. Ibunya Hendra. Berarti his mother. Pasti pakai was ya. Kan she. His mother was being. Kemudian kalau call, alhamdulillah verb 3-nya normal. Pakai ed ya. His mother was being called by Hendra at evening yesterday. Berarti dia menitik beratkan kalau ibunya ditelepon Hendra kemarin sore. Itu past continuous ya, pasifnya seperti itu. Kalau present perfect, pasifnya adalah subjek dari objek yang dipindahin ke depan, kemudian menggunakan has atau have baru ditambah been. Has atau have been ya. Tapi lihat-lihat dulu subjeknya di kalimat aktif, kemudian menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk 3. Ini untuk present perfect tadi kita sudah pelajari untuk kalimat aktif ya. Saya kasih contoh misalnya gini. Misalnya she has finished. Ya. She has finished her task. Dia sudah menyelesaikan tugasnya.
Maka kalimat pasifnya, kita punya objeknya, her task, tugasnya. Her task, ini ada S-nya belakangnya berarti lebih dari satu. Maka kita menggunakan have been. Her tasks have been finished by her. Tugasnya sudah diselesaikan oleh dia. Itu untuk present perfect. Berarti kalau past perfect, itu nanti subjek ditambah had been, apapun subjeknya, baru ditambah verb 3. Kemudian kalau future itu menggunakan will be, baru verb 3. Subjek tambah will be tambah verb 3. Kemudian ini future going to, ini yang future pakai going to ya. Future subjek tambah are atau is going to be. Kemudian baru verb 3. Kalau future perfect itu kita wajib ya menggunakan will have been. Jadi will have been-nya sifatnya wajib. Baru tambah verb 3. Nah, ini yang paling sering dipakai aja kita ya. Jadi seperti itu untuk struktur atau rumus kalimat pasif. Nah, sekarang kita langsung praktek di latihan. Sebelum closing ada prakteknya. Oke, yang pertama, this problem. Ini kan subjeknya bukan manusia ya, masalah. Masalah bukan memecahkan, tapi dipecahkan. Ini ada by-nya, berarti kalimat pasif jelas. Karena yang paling penting adalah pernyataan bahwa masalahnya telah diselesaikan. Nah, ini yesterday, berarti ada kemungkinan dia past tense. Maka kita tidak menggunakan yang C. Palingan yang A, was solved. Kok bisa yang A? Soalnya ada keterangan waktu yesterday. Gitu kemarin. Kok nggak yang B? Yang B future. Harusnya kalau mau pakai yang B, nanti waktunya jangan yesterday dong. Tomorrow aja. Gitu. Kemudian solves. Solve ini memecahkan. Jadi ini kalimat aktif ya. Harusnya solve. This problem was solved by your brother yesterday. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tes, tes. Halo? Aman? Not yet. Alhamdulillah. Yaudah. Nomor 2. Sabar, nanti kalian juga dapat jatah latihan. My father wrote this book. Nah, ini kalimatnya aktif ya, tapi past tense. Simple past tepatnya. Karena wrote ini adalah verb 2. Terus, kalimat pasifnya gimana, Kak? It-nya mengarah kemana? Jadi, it-nya itu mengarah ke this book, buku ini. Nah, oke. Dia mengarahnya ke this book. This book titik-titik by my father. Berarti pasif ini kalimat. Buku pasti ditulis, bukan menulis. Nah, berarti yang mana nomor 2? Nah, ini it, berarti 1. Maka kita menggunakan was written. Kak, emang yang lain salahnya di mana sih, Kak? Nah, kalau yang A, salahnya adalah di tensesnya. Ini present, soalnya ini, sorry, ini pas simple. Ya. Soalnya ini pas simple. Makanya kita tidak menggunakan will be. Kita pakainya yang satu lagi. Was. Ini will be wrote pula. Wrote verb 2. Salahnya double. Kemudian ini ada was right. Kalau was itu biasanya pakai verb ing nanti. Was writing kalau aktif. Tapi ini kan nggak gitu.
Ini pasif. Kalau D, salahnya di mana? Salah di tenses. It bisa pakai is, tapi ini konteksnya wrote, udah ditulis. Ya, ini past tense, bukan present. Kalau kita tidak menggunakan yang di. Oke, betul ya yang jawab C juga tadi. Kalau begitu, nomor 3. Silahkan nomor 3 keluarkan jawaban terbaik kalian. Oke, ada 2 penjawab ya. Masing-masing menjawab B, kompak. Ya, jadi eh, ini jawabannya B. Kenapa bisa B? Kenapa bukan A? Karena di sini ada keterangan waktu. In 1750, pada tahun 1750. Ini kuncinya. Nah, berarti itu keterangan waktunya pasti itu. Jadi, kita tentu menggunakan yang was made. Ya, jadi menggunakannya was made. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, betul ya. Oke, kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 kira-kira yang mana teman-teman? Wih, ada 2 yang jawab sudah. Ada yang jawab C, ada yang jawab D. Baik, ada 2 jawaban ter ini ya. Eh, wait, tadi ada yang C, ada yang D. Begini, ini next week ya. Ini keterangan waktunya next week. Artinya dia di masa depan. Ya, pada minggu depan. Future ini ranahnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Will be done. Soalnya future. Karena ada next week. Yang jawab D, was done, ketahuilah bahwa keterangan waktunya tidak menunjukkan past tense. Kalau mau pakai yang D, was done, itu harusnya yesterday keterangan waktunya. Tapi ini kan tidak begitu ya. Oke, pikir nomor 3, Kak. Nomor 5 ya. Tadi nomor 3 sudah. Oke. Nah, satu lagi deh sebelum closing. Satu lagi sebelum closing. Untuk nomor 15. Kira-kira yang mana? 15, coba. B, B, oh kompak jawab B. Oke, kita lihat nomor 15. Many things, titik-titik in this house. Ada lagi kah penjawab? Oke, ada yang jawab C. Begini ya, untuk jawaban kita memilih yang B. Kenapa demikian? Karena subjeknya itu many things, banyak hal. Ya, bukan kalau banyak hal itu bukan mengatakan, tapi dikatakan. Banyak hal dikatakan. Many things are said. Loh kok nggak yang A, Kak? Kalau yang A is. Kalau is satu hitungannya. Kalau ini kan many things. Lebih dari satu. Banyak hal. Khusus yang C, ini subjek kan sudah ada nih. Many things. They itu masuknya subjek. Ya.
masuknya subjek. Jadi tentu kita nggak masukin subjek lagi. Kenapa? Soalnya udah ada subjek. Masalahnya ini day ini subjek ya. Jadi salahnya pertama di situ, keliru. Yang kedua, say. Say itu verb satu. Nah, ya kalau pasif kita biasa pakainya verb 3 gitu. Kita biasa kalau pasif pakai verb 3. Jadi yang betul jawabannya yang B ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami semuanya? Boleh konfirmasi aja lewat kolom chat. Saya sih nggak ada ya. Tapi kita cek dulu. Oke, kayaknya sih nggak ada pertanyaan. Oke, so uh, sekian teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf kalau misal tadi ada sempat salah-salah kata ataupun salahan teknis. Uh, Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak semuanya. Oke, terima kasih Kak Asia atas waktunya pada siang sampai sore hari ini. Makasih banyak ya. Saya izin live dulu. Oke.